Haleluya. Nampak wajah saya pucat? Saya semakin mendekati lagu firman Tuhan, jantung saya berdegup semakin kencang. Haleluya. Wah. Jadi waktu lagi sebelumnya, terima kasih Bapak Ibu Gembala untuk senantiasa mempercayai saya hari ini sharing firman Tuhan. Ya, dak dik duk der daya. Ya, saya setelah itu saya belum menentukan apa yang akan saya bawa. Sebenarnya saya bingung ya. Jadi karena saya pikir apa yang pas buat pemuda gitu kan. Kemarin itu beberapa waktu lalu itu saya lihat ada yang oh cocok juga nih. Ini kan udah pada gede ya. Terus juga saya lihat ada mama, papa, opa-oma muda. Ya kan? Ada juga gitu kan. Saya pikir, oh ini boleh ya. Saya memberikan kata-kata, kalimatnya gitu ya kan. Saya tinggal cari ayatnya. Haleluya. Nah, saya rasa boleh lah ya anak-anak muda kita kedepannya. Saya pikir ini kan udah sekarang kan anak remaja, pemuda itu transisi udah mau lebih dewasa ya, rata-rata umurnya lebih dari 10 tahun kan ya. Ya kan? Ya, saya pikir ini yang cocok itu kayak jodoh dari Tuhan. Haleluya. Saya bingung, saya pikir wah ini kayaknya boleh ya. Tapi kayaknya walaupun anak-anak yang seperti kayak siapa Joshua ini belum boleh pacaran, saya rasa perlu tahu lah kisi-kisi seperti gambarannya ke depan seperti apa ya. Begitu. Saya mengajak kita buka satu ayat firman Tuhan di 2 Korintus 6 ayat 14. Saya bingung gitu. Wah, ternyata baik juga ya ini ya. Ini 2 Korintus 6 ayat 14. Terdapat? Haleluya. Saya belum, saya sudah dong. Sudah saya tandain maksudnya. Sudah ya. Saya yang belum. Keselip-selip. Ya, 2 Korintus 6 ayat 14. Dia bunyinya begini. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap. Nah, ini artinya begini, kita harus satu frekuensi. Artinya kita kalau bisa jangan sampai beda agama. Kalau bisa tuh kita satu ya. Kita kan ya nggak usah jauh-jauh lah. Yang satu gereja kan ada. Ya Bung Dedi ya. Ya kan? Ya, I love you ya kan. Sekarang the line Pak. Sarangnya iya. Ya gitu ya. Jadi kalau terang sama terang itu baik. Ya, tidak kalau misalnya kita kecuali memang sering terjadi antara cinta beda agama. Sempat ada lagunya di Ambon, lagu Ambon itu viral. Cinta beda agama. Nggak tahu Om apa nggak Om? Si Om ya. Itu sempat viral Om. Dulu saya sempat apa Om? Cuma saya lupakan gitu lagu-lagu gitu. Nggak bagus ternyata kan. Karena kan lagu Ambon saya pikir pukul rata aja. Ternyata nggak baik juga menyanyikan lagu yang sekiranya membuat iman kita itu jadi goyang kan. Lagu yang bagus-bagus lah. Jadi yang membuat kita tuh diberkati gitu kan dengan lagu itu kan. Sekarang saya lagunya rohani Om, versi Ambon. Kalau bisa kita tuh sama anak Tuhan. Ya kalau bisa ya sama-sama gereja, sama-sama pelayanan. Ya kalau belum bisa melayani calon kita atau pasangan yang kita suka gitu ya nggak apa-apa. Yang penting kita satu atap melayani Tuhan. Ya kan? Amin. Lipat tangan, tunduk kepala kan enak. Kan gitu ya kan? Kita nggak terlalu berat. Yang berat itu kita kepada siapa?
calon mertua. Ya kan? Iya kan begitu. Ya nggak? Aman agama belum tentu mertua. Ya kan? Nah, itulah tugas kita. Meyakinkan sama calon mertua kalau kita itu bye-bye. Iya kan? Kita jadi kalau bisa satu line lah, satu jalur lah gitu. Jangan sampai beda. Nggak mungkin yang gelap itu makan yang terang. Kalau kita nggak kuat. Banyak sih antara kita, banyak orang yang beda agama akhirnya yang berseberangan datang. Ya kalau saya rasa itu panggilan mereka yang Tuhan memang sudah siapkan menurut saya. Tapi kalau kita nggak kuat jangan sok-sokan. Ya kan? Kita kalau ada orang yang sok-sokan, wah ntar gua tarik. Ujung-ujungnya apa? Iya yang ke bawah. Ya kan? Merepotkan, ya kan? Mamanya siang malam berdoa. Ya kan? Dilihat anaknya lain. Ya syukur-syukur kalau misalnya di hari depan dia balik. Nah kalau nggak balik, ya kan? Nah repot. Tapi alangkah baiknya kita satu hati. Amin. Yang kedua, kita buka di ini bagus nih menurut saya ini. Kita juga buat cowok-cowok dan cewek-cewek yang jomblo yang akan dapatkan calon pasangan, kita juga dikasih kesempatan untuk memilih. Kita harus juga mengenal calon kita, kan? Begitu. Kalau kita mengenal, wah luar biasa calon saya ini, udah cakep, cantik, baik, I love you full katanya, iya kan? Pagi siang malam ketemu dia, tutup handphone, nggak bisa saya telepon lagi, iya, kan gitu kan? Begitu cintanya, begitu sayangnya, tinggal nikahnya doang kan? Ya, yang penting kita satu dalam Tuhan, iya kan? Nah, kita buka di Efesus 4 ayat 29 ini. Efesus 4. Sok juga saya bahasanya banyak juga ayatnya. Enggak. Cuman saya lihat ayat ini mendukung untuk sana. Saya rasa kita perlu yang jomblo atau yang sudah terlanjur gitu kan. Efesus 4 ayat 29 bilangnya begini. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Artinya begini, ketika kita memiliki calon, ya kan, kita memiliki calon atau yang sudah menikah, ya. Biasanya kalau jujur tuh, mau tahu orang jujur, satu dia mabuk, satu dia lagi marah-marah. Iya, kalau mau tahu tuh mereka kasih dia minum, tapi jangan ya, nggak boleh ya, jangan sampai mabuk, nggak boleh contoh, nggak boleh, jangan. Tobat ngana. jangan sampai mabuk. Nggak bagus, nanti kita tidurnya di got. Bangun jalan-jalan, wah kayak tuh. Di mana saya, Bung? Ngana diselokan. Oh, beta diselokan ini. Jangan sampai itu. Jadi orang marah juga jujur. Biasa orang jujur. Nah, kalau kita mau mengenal calon pacar kita atau pasangan kita, lihat saat dia marah, bukan saat dia baik-baik. Saat dia baik-baik, udah pasti baik lah, malaikat. Ya kan, kalau dia marah-marah kan kita bisa tahu, ya kan? Artinya juga kita mengenal, oh iya orangnya seperti ini marah-marahnya. Tapi kalau misalnya kita mencoba mendominasi, kita mencoba ini orang kekurangannya seperti ini, ini orangnya mulutnya kasar banget ya. Kalau kita mendominasi, kita bisa didik wajah, bisa kita rubah ya dengan facial segala macam ya. Tapi juga karakter memang bisa berubah karena Tuhan. Amin. Benar. Kan ada kata orang bilang begini, mau pilih cewek cantik tapi jelek hatinya, atau cewek jelek baik hatinya. Orang yang munafik bilang begini, saya pilih jelek tapi baik hatinya, hempret. Ya kan nggak mungkin apalagi laki-laki. Nggak mungkin, laki-laki nggak mungkin kayak gitu. Yang cakep kok. Ya kan? Menurut saya begini, hati bisa berubah. Iya, kalau misalnya gini, saya dulu ya waktu lagi sebelum rajin-rajin ibadah. Saya dulu rajin ibadah. Saya rajin ibadah. Ikut pelayanan juga. Cuma belakangan 3 tahun ini
bangun, tidur, makan, mandi di gereja. Iya kan? Ya harus lain lah. Iya kan? Artinya kita mau berubah. Ya kalau dulu disenggol mata kencang ya kan? Ya kalau sekarang jangan lah. Kalau disenggol, iya gitu. Tunjukkanlah kalau kita itu beda lah. Beda lah. Ya kan? Nah kalau misalnya kita pengen tahu pasangan kita saat dia lagi marah, kalau dia memang kita rindu dia jadi calon kita, enggak curhat. Kalau kita rindu calon kita, kita bisa doakan kok. Doakan, Tuhan, aku mau dia. Iya kan? Kalau misalnya, Tuhan, kenapa sih nggak dia? Saya maunya dia. Iya kan? Doakan, Tuhan, kalau dia memang bukan jodoh saya, pastikan jodohkanlah dia. Masa? Ya kan ada firman Tuhan bilang, ketuklah pintu maka akan dibukakan bagimu. Iya kan? Minta sama Tuhan, saya maunya dia. Iya kan? Pastikan setelah Tuhan kasih, oke, gua kasih lo nih ya. Ya kan? Setelah lewat kasih tuh, siap ada mertua gua nih. Lalui, percayalah. Saya ingat kata Pak Gembala, saya kaget pertama kali. Menikah itu 10% enak. Saya kaget. Itu 90%-nya lebih enak. Itu seru. Iya. Seru. Ya, itu buat yang cowok-cowok, cewek-cewek yang belum punya pasangan, kita bisa melihat pasangan, wah, ini orang kayaknya begini nih. Ente siap nggak dengan seperti itu? Konsekuensinya. Jangan gitu. Saya mau yang baik, yang mau ini, terlalu muluk. Kalau kita pasangan terlalu muluk, biasanya rasanya kayak anta-anta gitu. Orang-orang sini bilang anta-anta, kayak ambar-ambar gitu. Ya kan? Ya kalau misalnya punya pasangan, punya pacar, saya waktu lagi pacaran sama istri saya yang dulu waktu pacaran kita saya, berantem jangan ditanya. Hampir nggak pernah. Kita baik-baik aja kok. Tenang, saya aman. Aman. Kalau nggak aman, nggak mungkin dong nikah saya sama dia kan. Ya, itulah pasangan yang Tuhan kasih buat saya. Ya kan, yang rasakan saya. Kalau memang di mana saya punya kekurangan, istri saya punya kelebihannya. Di mana istri saya punya kekurangan, saya lah kelebihannya. Kan saling menutupi kan. Iya kan? Itulah kalau kita menikah dan Tuhan kasih buat kita. Amin. Makanya minimal kita satu dalam doa. Tuhan kita sama. Biar kita nggak terlalu repot PR-nya. Ya kan? Coba, udah Tuhannya beda, mertuanya susah, iparnya juga susah. Ya kan? Kena gebuk kita. Bagaimana saya mau melawan, Pak? Saya belum berdiri udah diinjak. Ya kan? Begitu. Nah, coba kita buka lagi di Kejadian 2 ayat 18. Lumayan ya. Kejadian dapat? Paling depan. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kita cari sepadan yang seperti saya bilang dari awal. Kita cari sepadan. Kita harus saling melengkapi. Kalau kita cerewet, jangan kita ikutan cerewet. Saya sama istri saya cerewet, saya juga cerewet. Saya terdiam ketika. Ya, artinya gini, saya juga yang mikir ya, lah iya ya, kenapa saya juga cerewet ya? Harusnya nggak boleh, ya kan? Ya kan? Stop, jangan bongkar dulu lah. Nanti kalau saya turun, bongkar sudah. Ya kan? Ya artinya kita harus menerima apa yang menjadi kekurangan, begitu juga beliau menerima kekurangan kita. Biar saling melengkapi. Ya kan? Biar saling melengkapi. Gitu ya. Cari yang sepadan. Yang kalau bisa sama-sama pelayanan nih, puji Tuhan ya. Kalau belum bisa pelayanan tidak apa-apa, yang penting kita gereja sama-sama. Kalau dia beda gereja, kita beda gereja, masih mending daripada kita beda agama kan. Kalau beda gereja nanti diberkati kan jadi satu gereja, ya kan? Yang kedua,
Ada di Mazmur 112 ayat 1. Mazmur 12 ayat 1, saya bacakan saja. Mazmur 12 ayat 1. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Artinya orang yang takut akan Tuhan. Kalau orang yang takut akan Tuhan, enggan dia melakukan yang tidak baik untuk pasangannya. Kalau misalnya yang belum dapat pacar nih ya, belum dapat pacar, nanti dapat pacar, cari yang seperti itu. Cari orang yang takut akan Tuhan. Ya, orang yang takut akan Tuhan biasanya enggan untuk melakukan sesuatu hal yang menyakitkan hatinya, hati orang tuanya, hati keluarganya. Menurut saya gini, kalau kita menikah, ya, saya menikah, bukan saja saya bersatu dengan istri saya, tapi saya juga dengan mertua saya, dengan adik ipar saya, keluarga saya dengan keluarganya, harus menjadi satu. Ya seringkali kan kita dengar seperti itu ya. Ya kalau misalnya saya cuma mau Novelia aja, saya nggak mau, artinya gini, saya nggak mau berbaik dengan adik ipar saya, dengan mertua saya. Memang waktu itu nggak perlu proses untuk menjadi lebih baik gitu kan. Tapi memang saya pikir, iya ya, kalau kita berbaik-baik aja, ya saya kalau ketemu main ke rumah mertua saya nggak kaku. Begitu juga sebaliknya. Saya kalau misalnya mertua saya bukannya banyak-banyak uang ya, enggak sih. Tapi kalau saya nggak pernah bilang saya minta sama mertua saya. Tapi kalau istri saya minta, saya pikir itu anaknya, mamanya dia. Yang mau minta silakan. Tapi saya nggak bilang saya suruh minta. Tapi kalau dia mau minta silakan. Dia karena mama mertua bilang ini, Vel, bagi dulu katanya kan. Ya entah bercanda gimana ya. Saya dengar, saya cari, saya adain. Mama mau datang, mau ke sini, saya usahain. Biar apa ya? Ya kalau misalnya kayak gitu ya, karena saya nggak pernah minta. Tapi kalaupun saya nggak pernah ngasih juga. Tapi kalau diminta, saya usahakan ada. Gitu biar ya berbaiklah begitu. Saya pikir begitu. Kalau menurut saya begini, saya nggak minta mertua saya harus baik sama saya. Saya juga berusaha baik, bagus. Tapi kalau misalnya misalnya ada mertua yang nggak seneng sama saya, urusan beliau gitu. Yang penting sayanya enggak. Biar apa? Biar rezeki saya lancar. Saya ngerasa waktu itu ya Om ya, saya pernah waktu itu baru-baru menikah juga kan ternyata nggak gampang untuk dekat dengan mertua. Ya ada sih diomelin, saya pasti diomelin gitu ya. Waduh, ya wah keras juga ya ternyata ya. Saya bilang ya, menikahnya itu keras juga ya. Ternyata ya begitu juga dengan sebaliknya, istri saya juga bergabung dengan keluarga saya juga. Ya awalnya nggak begitu enak-enak amat, berjalan proses. Saya mengalami agak seret gitu ya. Ya oke lah, duitnya nggak begitu banyak atau nggak sakit, tapi kayaknya berat aja gitu. Itu yang saya alamin. Nah ketika saya berdamai, artinya oh iya, beliau juga baik, saya juga baik. Yang penting gini, mau beliau baik atau tidak sama saya terserah. Yang penting kita jangan sampai bilang, mertua begini nih, jangan sampai. Saya nggak mau keluar dari kata-kata gitu. Saya aja sama istri saya nggak mau keluar kata-kata yang nggak baik. Karena kalau kata-kata yang tidak baik takutnya terjadi. Saya nggak mau seperti itu ya. Saya semarah apapun sama istri saya nggak mau kata-kata yang membuat apalagi mengutuk. Waduh, sampai nggak mau keluar kata-kata itu saya. Hati-hati. Kalau marah ya marah aja, tapi jangan sampai mengutuk. Biar berkat itu ada. Ya, katakanlah saya nggak, bukan berarti saya banyak berkat enggak sih, biasa aja. Tapi jalan pernikahan kami ini, berjalannya hidup ini agak ringan lah, enak aja. Masalah pasti ada. Orang pacaran aja punya masalah kok. Ya kan, menikah juga banyak masalah. Tapi paling tidak agak ringan lah hati. Agak ringan lah hati gitu ya. Yang penting itu takut akan Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, kita agak enggan untuk melakukan yang tidak baik. Ya seperti saya pernah bukan kesaksian kemarin, yang kita rajin ibadah, pelayan kadang-kadang masih kita melanggar. Apalagi nggak ibadah. Makanya kalau kita mendapatkan pasangan yang nggak rajin ibadah, beda lagi agama, bagaimana gitu ya. Kalau pribadi orang beda-beda, ada yang baik, ada yang enggak. Tapi kita nggak tahu hatinya mereka, yang mereka lakukan. Ya, lanjut di Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu tentang buah roh. Biasanya orang seperti itu yang harus memiliki buah roh. Ya biasanya sih kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menantang hal-hal itu.
Kalau pasangan kita memiliki buah roh, ya kalau ribut udah pasti, atau pacar kita juga, waduh, ya pasti. Tapi kalau kita memiliki buah roh, mereka tidak akan menyakiti hati pasangannya, menyakiti hati keluarganya, menyakiti hati calon mertuanya, menyakiti calon mantunya. Kalau dia memiliki buah roh. Lanjut di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akar ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya dia menjadi berkat. Menjadi berkat buat keluarganya, menjadi berkat buat sekelilingnya, menjadi berkat buat mertuanya, menjadi berkat buat iparnya. Dia menjadi berkat. Menjadi berkat itu, saya begini, waktu itu saya lapar waktu itu lagi kerja. Berkat itu banyak ya. Saya lagi lapar, saya mampir ke waktu itu ketoprak lah. Ini sepi nih orang nih. Saya makan di sana, nggak lama banyak tuh yang beli tuh. Wah, ternyata kita datang, kita tuh kayak pernah sih kita datang ke satu tempat, kayak tiba-tiba banyak yang makan gitu kan. Kayaknya wah, apa karena saya kayak berkat itu kayak ya kayak gitu mungkin ya, kata orang bilang itu kita punya nilai positif atau aura-aura positif katanya, seperti itu ya. Begitu juga kita dalam keluarga, kita menjadi berkat. Ya berkat itu ya nggak harus dengan materi aja, ya dengan kebaikan kita, dengan cara-cara kita kepada pasangan, saudara, teman-teman sepelayanan, itu juga jadi berkat buat kita. Kalau saya begini ya, keluarga itu nggak cuman di ya saya sama istri, sama anak, sama mertua, sama lingkup luar. Di gereja eklesia juga kita bersaudara, kita juga keluarga. Ya kalau misalkan kita ada sedikit kurang enak hati, ya kalau nggak mau minta maaf, ya kalau kita nggak mau memaafkan, minimal kita jangan bilang, tapi kita biasa saja. Artinya apa? Karena kita keluarga. Orang tua kita sama, Tuhan Yesus. Ya, kalau misalnya saya begini, saya sama Tristan, jatuhnya Tristan panggil saya Om. Berarti saya itu omnya Tristan dalam Kristus. Saya sama bapaknya Kevin, saya anggap saya adalah sepupu sama beliau. Karena bapak kita, om kita sama. Kalau misalnya bapak kita sama, saya masih bersaudara. Nggak usah sepupu lah. Lebih dekatnya saya sama bapaknya Kipin, adik kakak lah. Karena kita satu dalam Tuhan. Oh, terbalik Pak. Saya sama si Brian, katakanlah ponakan saya. Kan begitu. Karena kita tuh keluarga Tuhan. Saya pikir begini ya. Keluarga itu kayak saya sama anak saya begini. Apapun yang anak saya lakukan, saya marah. Ya. Tapi saya nggak akan bisa benci. Karena anak saya adalah bagian dari saya, keluarga saya. Ya. Biar kita jadi berkat. Amin. Nah, carilah pasangan yang takut akan Tuhan. Ya. Yang sudah dapat, memang itu Tuhan kasih. Jangan neko-neko. Amin. Haleluya. Ya, sekiranya nggak panjang-panjang kali lebar kali tinggi kali luas, biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya kepada Bapak Gembala.